Remaja Magazine. Kita sapa mereka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ya Nabi khair. Saya tersanjung dibilang tadi tamu spesial. Ya karena memang masih baru ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar edisi FM dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ma'unahnya dan barakatuh, limpahan-limpahan kebaikan yang tidak akan pernah terputus-putus. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada IDC FM, khususnya juga Mas Uli yang masih memberikan kesempatan kepada kita, tim redaksi majalah An-Najah, satu media publikasi dan edukasi dan juga informasi, SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, untuk membedah beberapa rubriknya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Uli bahwa alhamdulillah majalah An-Najah pada bulan Maret 2022 ini masuk ke edisi 12 ke-12, berarti genap 1 tahun Mas Uli ya. Insyaallah ini adalah, menurut saya adalah waktu yang relatif cukup lama, karena kita melihat bahwa menerbitkan media terutama adalah media edukasi yang insyaallah kita berusaha berikhtiar mungkin adalah menerbitkan dengan terbaik, dan ini adalah waktu yang tidak sebentar gitu ya, dan harapannya majalah Najah dapat kemudian membersamai dan juga menyapa para pembaca, khususnya adalah orang tua siswa SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, dan juga kita dapat membersamai Mas Uli di talkshow bedah majalah di IDC FM. Sebelum ke tema besar, cerdas saja tidak cukup Mas Uli, mungkin kami akan mengulas sedikit di rubrik Sapa Redaksi. Rubrik Sapa Redaksi ini sesungguhnya adalah menyapa para pembaca, sekaligus untuk merefleksi ya, melakukan sebuah refleksi cerminan gitu ya. Dan pada Sapa Redaksi ini kita mengangkat satu refleksi tentang takdir dan juga perjuangan menuntut ilmu. Kenapa kemudian kami sampaikan takdir dan perjuangan menuntut ilmu? Karena hampir 2 tahun lebih begitu lembaga pendidikan atau dunia pendidikan, dunia edukasi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah pandemi yang aksesnya adalah learning of online learning gitu ya, atau pelajaran jarak jauh atau PJJ begitu. Dan 2 tahun bergulir, dan beberapa waktu yang lalu alhamdulillah pada bulan Januari kita sempat tatap muka di sekolah, tapi kemudian ada varian baru Omikron, lalu kemudian ada regulasi atau policy oleh pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh lagi. Dan alhamdulillah Mas Uli, ini juga setelah melandai dan juga pemerintah kemudian menggulirkan regulasi baru untuk penerbangan tanpa PCR dan juga antigen. Jadi ini semoga kabar baik terutama untuk dunia pendidikan, bahwa pembelajaran semoga kelak ke depan terus sustainability akan berlangsung secara offline atau tatap muka di sekolah. Dan sesungguhnya di balik lelahnya para siswa dan juga pasti orang tua siswa ya, mengantarkan putra-putrinya ke sekolah yang tadinya offline lalu kemudian online, nanti kemudian online lagi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur-angsur offline lagi atau tatap muka kembali. Mungkin ada rasa lelah begitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita bandingkan, komparasikan tingkat kelelahan atau kesulitan putra-putri atau siswa-siswi kita dalam menuntut ilmu, itu belum seberapa kalau kita bandingkan dengan para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Kita tahu bahwasanya Timur Tengah sana dipisahkan oleh jarak padang pasir yang begitu luas dan juga jauh begitu, tetapi para ulama untuk menuntut satu hadis atau mengambil satu hadis begitu sangat, mereka harus berjuang, berjalan kaki begitu melewati gurun padang pasir yang tandus dan juga panas begitu ya. Dan begitu juga ada satu saya menulis di Sapa Redaksi itu ada satu refleksi bagaimana kita mengkuduahi seorang Imam Asy-Syafi'i begitu. Imam Asy-Syafi'i ini juga perjuangan menuntut ilmu, dan ini bisa menjadi inspirasi para putra-putri kita dalam belajar. Adalah Imam Asy-Syafi'i ini adalah orang yang boleh dibilang adalah miskin Mas Uli. Bahkan kemudian dia adalah seorang anak yatim karena memang orang tuanya telah meninggal, dan ibunya bahkan tidak punya uang untuk mengupah atau memberi apresiasi terhadap gurunya. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini dititipkan di sekolah Kutab
di masjid, dan kemudian Imam Syafi'i belajar tanpa menggunakan alat peraga atau buku tulis dan sebagainya karena saking minimnya atau tidak punyanya dana. Jadi sampai Imam Syafi'i itu menggunakan tulang putih untuk menuliskan materi-materi hadis atau ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Tapi Masya Allah, Mas Oli, dengan mujahadah, semangat yang tinggi begitu, lalu kemudian Imam Syafi'i menjadi seorang ulama, ya. Beliau adalah seorang ulama, banyak karyanya yang menjadi masterpiece dan kemudian menjadi rujukan, bahkan kemudian di Indonesia terkenal juga madhab Imam Syafi'i, ya, Syafi'i yang kemudian menjadi rujukan oleh umat Islam. Dan betul Mas Uli, tadi kita juga menengahkan, ya, atau menyajikan rubrik tarbiyah. Ini adalah rubrik tarbiyah, adalah rubrik salah satu rubrik unggulan di majalah An-Najah, di mana cerdas saja tidak cukup. Kami memilih tema ini atau judul besar ini, cerdas saja tidak cukup. Sesungguhnya saya tergelitik membaca satu berita. Sebenarnya berita ini sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, Mas Uli. Jadi ada dua kakak beradik perempuan di sebuah daerah itu yang dia terjun dari apartemennya gitu, ya, lalu bunuh diri. Dia terjun dari apartemen, bunuh diri, dan kemudian meregang nyawa sia-sia. Dan kemudian hasil penelusuran aparat pihak kepolisian bahwa ternyata penyebab dari bunuh diri ini adalah sangat sangat miris dan kemudian membuat kita tidak habis pikir gitu, ya. Ternyata penyebab bunuh diri itu karena ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi ada dua perempuan kakak beradik yang kemudian dia depresi karena ditinggal oleh ibunya, lalu karena tidak kuat untuk menanggung beban hidup dan kemudian kehilangan orang yang begitu dicintainya, yang sangat berjasa dalam hidupnya, sampai kemudian depresi. Jadi memang informasi dari salah satu keluarganya, memang kedua perempuan ini, kakak beradik perempuan ini, sampai dibawa ke rehabilitasi jiwa untuk diobati, tapi kemudian tingkat depresinya masih saja terjadi. Dan oleh karena itu puncaknya keduanya, sebagaimana berita yang kami baca, keduanya bunuh diri dan kemudian nyawanya tidak bisa terselamatkan alias meninggal dunia. Ini sesungguhnya, Mas Wali, menandakan bahwa tidak mampunya dua perempuan ini atau orang ini untuk menjalani atau menghadapi sebuah tantangan ataupun ujian hidup gitu, ya, ujian hidup. Dan ini adalah sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang kemudian dia tidak kuat untuk menghadapi cobaan ujian hidup, yang memang hidup itu pasti seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, kadang susah, kadang senang, kadang menangis, kadang bahagia, kadang tawa, kadang sedih begitu. Jadi memang watilkal ayyamu nudawiluha binan nas. Jadi memang kehidupan itu pasti akan ada saatnya dia susah dan sulit. Dan ketika anak-anak kita, putra-putri kita, siswa-siswi kita tidak didesain atau tidak dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan dalam hidupnya, baik itu susah, baik itu duka dan segala macamnya, maka sesungguhnya kita setali tiga uang atau sama saja menjerumuskan mereka untuk tidak kuat, tidak aware, dan tidak tidak siap untuk menghadapi berbagai macam cobaan ataupun ujian. Dan ini kenapa kami kemudian mengangkat cerdas saja tidak cukup, karena memang kalau kita melihat, ya, tidak sedikit kemudian para siswa yang cerdas atau yang dia punya nilai raport, nilainya berderet-deret sangat bagus sekali, tetapi kemudian dia tidak bisa merealisasikan cita-citanya yang digantungkan setinggi langit. Karena apa? Karena dia takut, dia pesimis, dia tidak berani untuk menghadapi tantangan, tidak berani untuk menghadapi ujian, yang kemudian jadinya dia seperti kerupuk yang kena air dan kemudian sudah lembek, atau kemudian seperti ayam potong yang hanya mendengar gelegar petir di langit langsung mati meninggal begitu, Mas Wali. Oleh karena itu menarik apa yang disampaikan, ada sebuah istilah yang disebut dengan adversity equation, ya. Adversity equation. Adversity itu artinya adalah kegagalan, kemalangan, equation atau kecerdasan. Jadi adversity equation itu adalah bagaimana seorang siswa memiliki kecerdasan untuk menghadapi kegagalan dan kemalangan. Karena memang pasti setiap orang akan melalui atau akan menghadapi sebuah kegagalan, kemalangan, betul Mas Uli, ya. Tidak ada orang kemudian hidupnya di atas terus, tidak ada orang yang hidupnya sukses terus, tidak ada orang hidupnya itu bahagia terus. Mungkin ada orang tua, ya, yang kemudian dia secara ekonomi bagus, tapi tidak ada yang menjamin kemudian ketika waktu terus bergulir dalam posisi di atas
atas terus ya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa hidup itu seperti roda berdaki, dan Allah telah sampaikan di dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan oleh karena itu Mas Uli, seorang Paul G. Stolz pada tahun 1997 ya 1997 itu melakukan sebuah penelitian atau riset ya yang menggabungkan antara psikologi kognitif, neuroimunologi dan juga neurofisiologi, yang kemudian beliau tulis dalam bukunya dan yang berjudul Adversity Equation: Turning Obstacle into Opportunities ya. Jadi seorang Paul G. Stolz ini mengatakan bahwa seorang siswa cerdas saja tidak cukup. Karena orang yang cerdas tanpa kemudian persisten, kegigihan, dia hard work ya, dia punya kerja keras dan kemudian dia optimis, maka sungguh dia tidak akan memberikan impact atau dampak yang signifikan terhadap kecerdasannya. Tetapi kalau kemudian seorang siswa yang cerdas, dia prestasinya akademik kognitifnya luar biasa, lalu kemudian digabungkan dengan kemampuan dia untuk menghadapi masalah, problem ya, dia menjadi problem solver juga, masya Allah, maka dia insya Allah akan dapat merealisasikan apa yang dia cita-citakan. Dan ternyata Mas Huli, jauh sebelum seorang Paul G. Stolz pada tahun 1997 melakukan sebuah riset yang kemudian dia menyebutnya Adversity Equation, maka kita sesungguhnya akan terbuka mata kita. Sesungguhnya proses ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang silam. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melewati fase-fase yang sangat adversity ya, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan derai air mata, sesungguhnya yang penuh dengan kesulitan. Mari kita lihat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, telah ditinggal oleh ayahnya Abdullah ya, dan kemudian ketika kecil juga ditinggal oleh bundanya Aminah begitu ya. Dan fase karena menjadi tumbuh ketika kecil menjadi seorang yatim piatu, mau tidak mau kemudian Nabi Muhammad SAW itu harus mandiri ya, atau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, karena Nabi Muhammad tidak mau kemudian menggantungkan hidupnya kepada pamannya. Bagaimanapun dia juga harus berdikari gitu ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menggembalakan kambing ya, punya milik orang-orang Quraisy Mekah ketika itu. Jadi ini kita melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad ketika waktu kecil dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pelukan dari ayah dan ibunya, mencurahkan keluh kesahnya, menyampaikan apa yang dia inginkan begitu ya, seperti anak pada zaman sekarang kalau mau apapun dia tinggal bilang ke bapaknya, papa aku mau ini itu gitu ya. Atau kemudian dia beli mainan gitu ya. Belum sampai ini, jadi nggak diberikan. Atau ya jadi seorang putra atau anak yang kemudian tumbuh dengan dibersami oleh orang tuanya itu cenderung mendapatkan kasih sayang yang sempurna begitu. Dia minta apa kemudian ketika orang tuanya punya dia akan diberikan. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, dia tumbuh sejak kecil memang sudah tidak ada bapak dan ibunya, karena ditinggal oleh bapaknya ketika dalam kandungan, ditinggal oleh bundanya ketika masih kecil begitu ya. Dan tidak hanya itu, tapi Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang hebat jiwanya, kuat jiwanya, dan kemudian mandiri dengan menjadi seorang pengembala. Dan ini adalah fase pengembala ini memang dilalui oleh para nabi ya, dan tidak terkecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu Mas Uli, bagaimana Nabi Muhammad melewati masa-masa yang penuh full of obstacle ya, tetapi juga Nabi Muhammad juga berdagang. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad setelah melewati fase mengembala, Nabi Muhammad juga kemudian berdagang. Salah satunya adalah memperdagangkan atau menjualkan barang-barang dagangan Khadijah yang kelak kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah fase berdagang, adalah fase yang kemudian mematangkan kemampuan ekonomi ya, kemampuan berdagang Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian tidak hanya cukup dari itu Mas Wali, juga Nabi Muhammad SAW berkhadijah. Ini adalah fase yang kemudian mematangkan jiwa, menguatkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah berkhadijah, pada usia Nabi Muhammad 40 tahun, Rasulullah melakukan apa yang disebut dengan beruzlah atau bergoihara di Goihara. Lalu kemudian di Goihara inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang surahnya pertama adalah Al-Alaq, jadi ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka beberapa fase-fase ini telah membentuk,
jiwa Nabi Muhammad SAW hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggantungkan kepada bapak ibunya, dia tidak menggantungkan kepada pamannya, dia tidak menggantungkan kepada istrinya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sedang mendapatkan support Mas Uli ya, Masya Allah, ya, kepada istrinya Khadijah ya. Nabi Muhammad sangat cinta kepada Khadijah karena Khadijah itu full support dakwah kepada Nabi Muhammad. Itu Khadijah juga meninggal. Jadi ketika dalam fase-fase berdakwah, istrinya yang kemudian mensupport juga istrinya meninggal. Ketika beliau mendapat intimidasi, embargo, diskriminasi dan lain sebagainya, persekusi gitu ya dari orang-orang kafir Quraisy, lalu pamannya yang kemudian membela Abu Thalib juga meninggal. Maka kemudian Rasulullah merasa gundah gulana, sedih sangat luar biasa. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dan kemudian momentum itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW mendapati sebuah fragmen-fragmen ujian kejiwaan yang luar biasa. Tetapi dari itu sesungguhnya hikmahnya, kalau kita membaca kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti misalkan, sesungguhnya itu ada hikmahnya adalah menguatkan jiwa Nabi Muhammad, yang kemudian dengan itu Nabi Muhammad SAW hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang kata Allah sampaikan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, bahwa Allah tempat bergantung sebaik-baik tempat bergantung manusia, tidak terkecuali apalagi Nabi Muhammad SAW yang beban dakwahnya di pundaknya begitu luar biasa. Begitu Mas Oli.